Orang-orang terkaya di Indonesia mulai memindahkan hartanya secara diam-diam. Mereka gak lagi taruh semuanya di bank. Sekarang mereka mulai masuk ke aset alternatif, yaitu emas, real estate, dan yang paling menarik, kripto. Laporan dari Bloomberg News menyebutkan bahwa para konglomerat Indonesia, dengan kekayaan bersih antara 100 juta dolar sampai 400 juta dolar, itu sekitar 1,6 triliun rupiah hingga 6,7 triliun rupiah, mulai mengalihkan 10% dari kekayaannya ke aset kripto, termasuk USDT. Mereka tidak sekadar iseng, ini strategi, tujuannya jelas, menghindari pengawasan ketat saat memindahkan uang dalam jumlah besar. Tapi kenapa kripto, dan kenapa USDT? Apa itu USDT dan kenapa jadi pilihan? USDT, atau USD Tether, adalah jenis kripto yang disebut stablecoin, nilainya tetap 1:1 dengan dolar Amerika. Artinya, saat Bitcoin dan Ethereum bisa naik turun puluhan persen dalam sehari, nilai USDT tetap stabil. Diterbitkan oleh Tether Limited sejak tahun 2014, USDT jadi stablecoin paling populer di dunia dan banyak dipakai sebagai pairing utama dalam transaksi kripto. Dan karena stabil, USDT bisa dipakai untuk berbagai hal penting, seperti trading dan investasi, pindah dari koin lain ke USDT saat market turun. Alat pembayaran internasional, kirim uang antar negara tanpa ribet. Menyimpan aset, simpan nilai dalam bentuk digital dolar Amerika. Data terbaru kripto di Indonesia. Menurut OJK, jumlah investor kripto di Indonesia per Maret tahun 2025 mencapai 13,71 juta orang, naik dari Februari yang baru 13,31 juta. Namun, menariknya, nilai transaksi kripto justru turun. Januari sebesar 44 triliun rupiah, Februari sebesar 32,78 triliun rupiah. Maret sebesar 32,45 triliun rupiah. Ini artinya apa? Penggunanya naik, tapi transaksi turun. Bisa jadi orang lagi menunggu momen tepat, atau justru diam-diam menyimpan aset kripto sebagai safe haven alias pelindung kekayaan mereka. Kenapa orang kaya Indonesia memilih kripto? Investor besar punya kebutuhan khusus, mereka butuh tempat yang aman, liquid, dan tidak terlalu terlihat geraknya. Kripto, khususnya USDT, menawarkan semua itu, yaitu privasi tinggi, transaksi cepat, tanpa pengawasan ketat seperti di sistem perbankan tradisional. Dan jangan lupa, USDT bisa langsung dipakai untuk membeli aset digital lain, atau bahkan dikonversi kembali ke mata uang fiat kapan saja. Mereka bisa simpan miliaran rupiah dalam bentuk digital, dan bisa diakses dari mana saja, cukup pakai HP atau laptop, tanpa perlu izin bank, tanpa notifikasi, tanpa ribet. Apa artinya buat kita? Fenomena ini memberi dua pesan besar. Kripto bukan lagi alat spekulasi anak muda, para orang kaya pun mulai meliriknya sebagai alat lindung kekayaan. USDT dan stablecoin makin penting perannya, terutama dalam dunia finansial global yang makin cepat dan terdesentralisasi. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap menghadapi era di mana uang tidak lagi berbentuk kertas, tapi data digital yang melintasi negara dalam hitungan detik? Fenomena pergerakan uang orang kaya ke kripto ini bukan cuma soal gaya hidup digital, tapi bisa jadi cermin arah masa depan keuangan dunia, dan Indonesia salah satunya. Gimana menurut kamu? Apakah kamu juga percaya USDT dan stablecoin akan jadi uang baru di masa depan? Atau kamu masih lebih percaya emas dan tanah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke temanmu yang pengen melek finansial, dan subscribe untuk konten menarik lainnya.